3, 2, 1, go! Yang bersemangat tepuk tangan bersuara. Yeay. Sudah semangat semua? Sudah semangat? Yesus idolaku, Yesus idolaku, oh Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, oh Yesus idolaku selamanya. Orang buta menari memuji lumpuh berjalan, yang lumpuh berjalan. Yesus dia berkuasa, iblis dikalahkan. Tepuk tangan. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goy, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goy, tangan dilambai-lambai, putar badan. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Tepuk tangan bersuara. Apa kitab pertama dalam Perjanjian Baru? Benar. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Markus pasal 6 ayat 13 sampai 16. Markus 10 pasal 13 sampai 16 dan Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 14b. Firman Tuhan hari ini berjudul
anak-anak sangat penting bagi Yesus. Coba ikutin saya. Anak-anak sangat penting bagi Yesus. Sekali lagi. Anak-anak sangat. Saya dulu ya. Anak-anak sangat. Ayo. Penting bagi Yesus. Jadi kamu semua anak-anak di sini adalah penting bagi Yesus. Kita mau dengar firman Tuhannya, apa yang dimaksud. Kita ini anak-anak penting bagi Yesus. Kita ini anak-anak berharga bagi Yesus ya. Nah, saya akan ceritakan firman Tuhan ya. Ini ada 12 murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya 12 murid. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini setiap hari kemanapun Yesus pergi, dia ikut ya. Tuhan Yesus pergi ke bukit, ikut. Tuhan Yesus pergi ke pantai, ikut. Tuhan Yesus pergi ke lembah, ikut. Selalu muridnya ini 12 murid Yesus ini selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan ke-12 murid Yesus ini selalu mendengar pelajaran daripada Tuhan Yesus. Mendengar ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu maksudnya orang tua. Kan kamu punya papa, punya mama, ya, punya ayah, punya ibu. Pada suatu hari, ya, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, mama, papa, ya, ayah, mengajak anak-anak ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini ya, orang tua nih, papa, mama, mereka mengajak anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Anak-anak mereka yang masih kecil-kecil ini. Orang tua ini, papa, mama, ayah, ibu, ingin ya supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Supaya Tuhan Yesus menjamah anak-anak. Nah, pada waktu mereka sampai di mana Tuhan Yesus berada dengan murid-muridnya, murid-murid Yesus, ini murid Yesus ya. Nah, ini murid Yesus bilang begini, ngapain ini anak-anak banyak di sini ya? Murid-muridnya bilang nih, ayo, pergi. Murid-murid Yesus ini memarahi orang tua, memarahi anak-anak ini, disuruh pergi ya. Ayo pergi. Jangan mengganggu Tuhan Yesus. Wah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus melihat, wah ini murid-muridku kok mengusir anak-anak. Kok murid-muridku memarahi anak-anak. Akhirnya Tuhan Yesus bilang ya kepada murid-muridnya. Nah ini, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga marah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus berkata begini ya. Biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Jangan menghalang-halanginya. Karena mereka ini semua orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, ya, Sesungguhnya kalau kalian tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak ini, kalian gak masuk ke dalam kerajaan surga. Akhirnya muridnya mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, bagi Yesus anak-anak ini sangat berharga ya, sangat penting sekali. Akhirnya Tuhan Yesus ya memeluk anak-anak itu. Nah, Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu, Tuhan Yesus memeluk anak itu ya, memberkati anak itu, Tuhan Yesus memeluk anak itu, memberkati anak itu, Tuhan Yesus memeluk anak itu, memberkati anak itu, Tuhan Yesus memeluk anak itu dan memberkatinya. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkatinya. Nah, kita perhatikan ya di sini ya. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak.
Tuhan Yesus peduli dengan anak-anak. Tuhan Yesus menyayangi anak-anak. Anak-anak ini penting bagi Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari setelah selesai Tuhan Yesus memberkati anak-anak, setelah selesai anak-anak diberkati sama Tuhan Yesus, semua pada pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada satu hari murid-murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Di antara kami ini, di antara murid-murid Tuhan Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Aduh, lalu Tuhan Yesus mengambil seorang anak. Tuhan Yesus mengambil seorang anak. Tuhan Yesus taruh anak-anak itu di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang merendahkan hatinya dan jadi seperti anak kecil ini, dia adalah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Terus Tuhan Yesus juga berkata lagi, ya, siapa yang menyambut anak-anak ini dalam namaku, dia juga menyambut aku. Terima kasih, Tuhan berkati kamu, silakan duduk. Inilah Tuhan Yesus sangat-sangat menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi anak-anak. Anak-anak ini sangat penting ya buat Tuhan Yesus. Anak-anak ini sangat berharga buat Tuhan Yesus. Memang mungkin kadang-kadang ya orang tua katakan, anak-anak ya repot nih, merepotkan kita. Tapi kita ingat ya, ada Tuhan Yesus yang sayang kepada kita. Ya, ada Tuhan Yesus yang sayang pada kita. Semuanya ikutin saya. Yesus mengasihi aku. Nah, akunya diubah menjadi nama kamu. Seperti, nanti tunggu, bukannya aku. Yesus mengasihi aku, akunya diubah jadi nama kamu. Yesus mengasihi, kan Oma namanya Ayen. Yesus mengasihi Ayen. Nah, ini kamu siapa namanya? Jadi sebut namanya ya. Ini kamu siapa namanya? Joan. Suar. Aduh, Suan ya. Ya, jadi kamu sebut ya. Seperti Agnes bilang gini, Yesus mengasihi Agnes, gitu ya. Terus siapa lagi namanya yang lain yang saya nggak kenal ya. Saya kenal nama kalian, tapi saya nggak tahu nama kalian satu persatu. Karena kita ketemunya cuma 2 bulan sekali. Kalau saya ketemu dengan kalian setiap seminggu sekali, pasti saya kenal nama-nama kalian. Tapi satu hal yang sangat aneh, yang sangat ajaib, walaupun Tuhan Yesus nggak bertemu dengan kamu, Tuhan Yesus tahu loh nama kamu siapa-siapa. Tahu Tuhan Yesus nama kamu siapa-siapa. Karena Tuhan Yesus mengasihi kamu. Karena kamu ini adalah sangat penting buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan ulang ya. Yesus mengasihi Ayen. Ayo semua ngomong ya. Nama kamu ganti. Yesus kamu jangan bilang Ayen. Nama kamu. Ya, nama kamu ya. Nama kamu seperti gini. Yesus mengasihi Agnes. Yesus mengasihi Suar. Yesus mengasihi Ray. Yesus mengasihi Juda. Yesus mengasihi Tanti. Nah, kamu sebut nama kamu masing-masing. Ya, ngerti? Coba saya itu. Coba. Ini kamu sini bener. Ini aja deh, kamu aja dah. Ini aja deh ya. Atau ini. Ini kamu siapa namanya? Katriana. Kamu sebut. Yesus mengasihi. Kamu ngomong, Yesus mengasihi
Yesus mengasihi Katrian ya. Yesus mengasihi Katrian. Nah, seperti itu ya. Duduk ya, coba. Sekarang saya jajal lagi, coba. Ya, uji coba. Ini kamu siapa namanya? Iya, kamu. Siapa? Kamu sini maju ke depan. Coba bilang, sebut. Yesus mengasihi. Iya. Ngomong Yesus mengasihi. Kamu ngomong Yesusnya. Yesus mengasihi Dwight. Iya, tepuk tangan ya. Nah, begitu ya. Sekali lagi kita sebut. Jadi kamu sebut nama kamu masing-masing. Ya. 1, 2, 3. Yesus mengasihi Ayen. Ya, nah nama kamu masing-masing disebut sekali lagi. Yesus mengasihi Ayen. Mengasihi nama kamu masing-masing, atau Yesus mengasihi saya. Puji akan nama Tuhan bahwa Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama kamu sekalian ya. Saya mau tanya nih sama kamu sekalian. Apa yang harus saya perlukan untuk mengikut Yesus? Apa yang harus saya lakukan untuk mengikut Yesus? Apa yang harus saya perlukan untuk mengikut Yesus? Apakah saya mengikut Yesus harus berumur minimal umur 12 tahun? Benar atau salah? Salah ya. Kita mengikut Yesus tidak perlu berusia 12 tahun dulu ya. Atau saya perlu mengikuti Yesus kalau saya punya uang banyak. Benar apa salah? Salah. Ya, kita mengikuti Yesus tidak perlu uang banyak. Ya, saya mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus saya harus sekolah dulu. Benar apa salah? Salah. Saya mengikut Yesus harus kuat dan gagah perkasa. Benar apa salah? Salah. Saya mengikut Yesus harus cantik. Benar apa salah? Saya mengikut Yesus harus bisa membaca. Benar apa salah? Salah. Saya mengikut Yesus harus punya uang yang banyak. Salah. Yang benar adalah ini ya. Saya mengikut Yesus, saya memerlukan bahwa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saya harus beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau ikut Yesus, semua nih anak-anak nih, kalau kalian mau ikut Yesus harus percaya. Harus apa? Harus apa? Percaya dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, kita mengucap syukur dan terima kasih ya bahwa Tuhan Yesus begitu memperhatikan kita, bahwa Tuhan Yesus begitu menyayangi kita, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Teristimewa, kamu semua nih anak-anak, ya, anak-anak penting bagi Yesus. Jadi anak-anak sangat penting bagi Yesus. Karena anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga, ya, kerajaan Allah. Bisa bilang kerajaan Allah, bisa bilang kerajaan surga. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Nah, sekarang ikutin saya lagi. Ikutin saya lagi ya. Yesus mengasihi anak-anak. Yesus mengasihi anak-anak. Aku mau menerima Yesus. Mau percaya Yesus
Yesus Tuhan saya. Bahwa Yesus Juru Selamat saya. Biarlah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan menjadi anak-anak yang manis-manis, anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang jadi penurut, taat kepada orang tua. Ya, kalian ini walaupun masih anak-anak, ya ada yang kecil, ada yang agak besar, tapi semuanya kalian ini adalah penting bagi Tuhan Yesus. Anak-anak sangat penting buat Tuhan Yesus. Kita mau baca ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 14b. Saya baca dulu, nanti anak-anak ikutin saya ya. Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ikutin saya. Markus pasal 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Apakah Anda ingat ayat apa yang baru saja kita baca?